Selamat sore guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin. Teman-teman, kali ini saya menampilkan laras dari vendor DR Slug ya. Nah ini kalau untuk DR Slug saya udah sering dapat perizinan lah. Sebenarnya sangat banyak sekali sih bro ya. Jadi laras-laras lokal yang Mas Roso tolong dong reviewkan laras merek ini, merek itu dan segala macam. Ini sangat banyak sekali bro ya. Nah, namun di situ untuk menjaga kode etik bro ya, atau etika atau adab, saya nggak akan bisa review tanpa perizinan si pemilik merek tersebut ya. Oke, terkecuali nah seperti ini contohnya DR Slug. Kalau DR Slug tersendiri, ini ownernya itu teman saya bro ya, jadi temen main, temen chattingan, pokoknya teman dalam segala hal, termasuk curhat buruan, pokoknya curhat lokasi gitu. Kalau untuk ownernya ini teman saya gitu. Dan untuk DR Slug tersendiri, ini awal launching itu dipegang sama Mas Anjar. Ini ikuti channel YouTube-nya ya, Anjar Sibolang itu. Kalau enggak Anjar DR Slug. Teman-teman bisa cek juga di FB-nya Anjar Sibolang. Nah, ini yang pegang awal launching itu Mas Anjar sama saya kala itu, bro. Untuk si laras DR Slug ini. Namun kala itu saya punya kesibukan tersendiri karena banyak proyek laras Lothar Walther kala itu ya. Gitu. Masih zamannya Lothar Walther klasik ya. Lothar Walther klasik yang paling ramai kala itu. Namun tambah ke sini itu Polygon yang kita banyak garap. Dan akhirnya karena saya nggak bisa nanganin, akhirnya udahlah biarkan Mas Anjar aja. Dan banyak juga sih sales-sales lain yang pegang atau ikut memasarkan produk ini. Tapi saya pribadi sangat recommended banget ke Mas Anjar aja bro ya, ke Mas Anjar Sibolang aja. Saya tahu beliau orangnya seperti apa, pengerjaannya gimana gitu. Baik sih, kalau mau ke saya pun ya monggo kerso. Cuman jelasnya kalau untuk ke saya waktunya sedikit agak lambat. Ya, saya tegaskan untuk waktunya sedikit agak lambat, bro. Karena saya pribadi tidak hanya memegang satu produk aja, ya, yaitu parabolik tidak. Saya pegang punya Alpha Barrel itu satu, ya. Kemudian yang kedua saya pegang Lothar Walther dari semua varian. Kemudian yang ketiga saya juga pegang punya Greyhound, ya, belum termasuk produk air parabolik seperti plenum, ya, itu knockdown system, kemudian barrel, terus silencer dan lain-lain bro ya. Jadi oleh sebab itu saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Bukannya ingin saya, kalau bahasa Sunda sini ngarawukusiku bro namanya ya, itu enggak, saya enggak seperti itu ya. Udah biarkanlah gitu loh. Nah, jadi sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang mau order, boleh ke Mas Anjar Sibolang ya, Anjar Sibolang, ataupun ke saya juga bisa. Cuman dipastikan kalau ke saya waktunya sedikit agak lambat ya bro ya. Oke, langsung aja kita bahas DR Slug alur 5 ya bro ya. Nah, untuk DR Slug tersendiri bro ya, yang paling direkomendasikan dari ownernya atau vendornya itu memiliki OD yaitu 16 ya, dengan panjang 60 cm untuk saat ini ya bro ya. Nah, ciri yang paling menonjol sekali pada barrel DR Slug original itu di sini ya, di dratnya yang panjang ya. Ini ciri khas banget, ciri khas DR Slug, drat yang panjang dan juga sangat rapi sekali ya, seperti ini. Nah, kalau kita bahas spek mengenai laras DR Slug bro, sering saya bahas beberapa kali ya, baik itu DR Slug alur 10 dan alur 5 ya. Kala itu sempat ada alur 8, alur 6 untuk DR Slug itu. Namun ciri khas yang paling menonjol dia itu di sini ya, yang paling menonjol banget di sini bro, yaitu di line ya, di line dan ID-nya. Nah, yang seperti apa line-nya Mas Roso? Ya kayak gini bro ya. Bentar, saya fokuskan dulu. Ini termasuk DR Slug itu termasuk barrel yang paling laris di Indonesia untuk kategori lokal ya.
Silahkan yang udah pakai komen-komen aja di bawah, kita gaskan bro ya. Nah ini DR Slug itu seperti ini, antara LAN dan ID itu toleransinya sangat sedikit sekali bro ya. Ibarat kata DR Slug ini punya ID 4,50, dia itu bisa punya LAN 49. Ini gila sekali bro ya, ini gila sekali. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena jenis lappingan yang seperti ini sangat berisiko sekali bro ya. Ini sangat beresiko sekali. Kalau misalkan kebablasan udah ya, nggak akan bisa dipakai barrel ini karena lemnya habis gitu loh. Ini sangat beresiko sekali lappingan seperti DR Slug ini ya. Kalau teman-teman nggak bisa amat, asal lapping aja, ini lemnya bisa habis bro ya. Kalau udah habis, akhirnya mimis atau slug itu sliding nantinya gitu. Jadi alur ditabrak sama mimis, bukan mimis mengikuti alur atau slug yang mengikuti alur, akhirnya akurasinya nggak ketemu. Ini banyak kejadian seperti itu di Indonesia. Jadi pengen dilapping larasnya karena terlalu tebel, dia lapping setipis mungkin tapi kebablasan, akhirnya lennya habis. Ya udah dimasukin mimis, itu rifflingnya udah lain bro ya, putarannya udah beda gitu loh. Jadi mimis udah nggak mau ngikut alur, tapi dia nabrak alur kayak gitu. Akhirnya ya akurasinya sulit untuk ketemu gitu. Tapi si DR Slug ini saya salutkan ya, dia sejauh ini masih tetap bisa konsisten ya, menjaga LAN dan ID-nya yang sangat punya toleransi sedikit sekali ya. Nah contohnya seperti LW ya. Kalau untuk LW klasik dia nggak seperti ini, dia toleransi antara LAN dan ID-nya masih berjauhan ya. Greyhound juga sama, dia masih berjauhan. Mas Roso itu ngelihatnya di mana kok bisa poni seperti itu? Di sini bro ya. Kalau misalkan toleransi antara ID dan LAN dia berjauhan, nah ini kroningan seperti ini dia akan membentuk segi 5. Trust me, dia menyesuaikan alurnya. Kalau alurnya 6, ya akan membentuk poligonal segi 6, tidak bulat seperti ini ya. Ini kalau toleransinya berjauhan, dia segi 5-nya nampak sekali ya. Seringlah saya bahas tentang toleransi antara ID dan LAN. Tinggal cek-cek aja di video saya yang lalu di bawah inilah, sangat banyak sekali, entah Greyhound, entah Alpha Barrel. Nah, itu kan kelihatan banget bro sudutnya untuk Alpha Barrel ya. Alpha Barrel itu toleransinya sedikit berjauhan bro ya. LW Polygon masih sedikit agak berdekatan karena dia dibantu dengan cuk depan 1,5 cm, karena dia ada pengecilan LAN ya, penyempitan LAN di situ ya untuk si LW Polygon. Jadi LAN-nya dia menyempit, tapi untuk bahasanya ID tidak ikut menyempit, hanya LAN yang ikut menyempit karena itu ada cuknya untuk LW Polygon ya, seperti itu ya bro ya. Nah untuk LW Polygon tersendiri antara toleransi LAN dan ID-nya masih sedikit berjauhan, namun yang paling berdekatan untuk barrel lokal ya ini ya. Nah kalau teman-teman pengen sampel untuk laras impor yang punya ID dan LAN dia toleransinya sangat sedikit sekali, bisa cek pada laras LW Slug Cleaner 12 Group 690 mm barrel ya. Itu silahkan cek, itu toleransinya sama seperti ini, seperti DR Slug. ID dan LAN-nya dia toleransinya berdekatan sekali. Jadi kalau kita mau lakukan crowning seperti apapun, sebaik apapun, tetap hasilnya akan membulat seperti ini ya. Itu karena ya LAN-nya nggak nampak karena hampir nyatu sama ID seperti itu. Dan ini laras yang sulit sekali menurut saya pribadi untuk ditiru ya. Jadi ini punya teknologi tersendiri si DR Slug itu bro ya, seperti itu. Kemudian untuk twist rate-nya bro, untuk twist rate-nya ini kayaknya kalau saya lihat pakai kamera seperti ini dia kurang nampak ya, karena saking mengkilapnya laras DR Slug ya. Ini kurang nampak, tapi untuk alur 5 ini dia menganut twist rate yang sangat renggang, saya bilang antara 1/20-an ini ya, antara 1/20-an ini sangat renggang sekali. Kemudian untuk jenis LAN-nya coba saya pantau. Untuk jenis LAN-nya coba kita lihat bareng. Ini menganut LAN yang sedikit lumayan lebar, tapi nggak lebar-lebar amat, dan juga tidak terlalu ramping kategori LAN-nya ya, kayak gini bro.
ya. Mungkin cukup jelas ya untuk DR Slug alur 10 ini. Apakah rekomendasi untuk main slug, Mas Rosso? Jawabannya adalah sangat direkomendasikan. Namun sekali lagi saya tegaskan, teman-teman wajib mencari top support slugnya ya. Karena nggak kurang-kurang bro, saya kasih tahu penjelasan ke teman-teman semuanya bahwasanya slug itu adalah amunisi kalau menurut saya yang misterius. Soalnya kenapa saya bilang seperti itu? Saya pernah lah bro, sering, bahkan setiap datang itu laras Greyhound, laras LW Alpha, itu dengan bubutan yang sama. Contoh, itu adalah RTX, saya sering bubut itu nggak cuma 1-2. Bahkan untuk kelas RTX saya bisa sekali bubut itu 15 pucuk sekaligus bro. Ya, itu dengan satu merek chamber aja, RTX, belum yang lainnya. Ya, itu sekali bubut gitu loh, belum hari kedepannya. Jadi oleh sebab itu, kesempatan saya untuk review itu sangat mudah sekali. Kesempatan saya untuk meriset itu sangat gamblang sekali bro. Ya, sangat gamblang sekali. Nah, jadi di situ ketemu bro, titik temunya. Saat kita menggunakan unit yang sama, settingan yang sama, merek laras yang sama, loading yang sama, garapan yang sama, tapi top support slugnya bisa berbeda. Trust me, ya, top support slugnya bisa berbeda. Ibarat kata, saya punya 10 laras LW, saya bubut semua. Saya masukin ke chamber yang sama, yaitu RTX. Contohnya, menggunakan settingan yang sama, ya, FVS kalau bisa pun yang sama, ya. Itu data yang dihasilkan, akurasi yang dihasilkan, top support slugnya bisa beda-beda. Itulah misteri slug, ya. Jadi seperti itu, apalagi untuk kelas laras lokal. Jadi rekomen dari saya atau saran dari saya, teman-teman jangan males-males deh. Jangan males-males, silahkan cari-cari aja settingan yang kiranya bisa ketemu. Itu usahakan banyak merek mimis, saya bilang banyakin merek mimis ya atau slug gitu, dengan diameter yang berbeda tentunya, dengan bentuk yang sedikit berbeda, diameter yang beda, citakan juga yang berbeda. Nah, ini seperti ini bro, saya kasih tahu juga, jangan sampai, kalau bisa tolong jangan sampai ya itu punya slug, teman-teman itu punya slug itu mereknya sama, maksudnya bentuknya sama, cuma tempel merek gitu loh. Soalnya banyak kejadian seperti itu ya bro ya, mereknya beda kok bentuknya sama, beratnya sama, citakannya sama. Nah seperti itu yang susah, nanti akurasinya bakalan sama aja gitu, kecuali sugestinya teman-teman itu dapat gitu ya. Kalau bisa jangan sampai yang tempel merek, usahakan beda merek, beda cetakan. Bila perlu cari bahan yang emang benar-benar baik lah ya untuk timahnya, karena kelengketan timah atau yang dibuat slug itu kadang beda-beda ya bro ya, ada yang lengket, ada yang tidak ya. Jadi mungkin cukup seperti itu aja wejangan kita di sore ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mau lanjut lagi bro. See you next time. Thank you.